Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada, semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rizkinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Insya Allah di dalam kesempatan pada hari ini pemirsa, saya akan membahas mengenai perbedaan-perbedaan antara khodam leluhur kita dan khodam dari hasil amalan. Mungkin video ini sudah saya bahas, tetapi masih ada yang kurang tahu, makanya di sini akan saya coba jelaskan secara singkat dan mungkin Anda pahami. Jadi pemirsa, khodam leluhur dan khodam yang dihasilkan dari sebuah amalan ini sangat berbeda jauh. Sangat berbeda jauh. Ya. Jadi pemirsa seperti ini. Saya akan membahas mengenai khodam. Buat orang yang mempunyai khodam, terutama khodam macan ataupun khodam harimau, yang harus diperlukan biar kita ini bisa mempunyai khodam seperti itu. Tetapi ingat ya pemirsa, di sini saya membahas khodam karena kemarin juga ada salah satu seseorang yang bilang katanya kita ini tidak boleh memiliki khodam. Ya tidak apa-apa, karena di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan ya pemirsa. Jadi seperti ini pemirsa. Bagaimana caranya biar kita ini memiliki khodam macan ataupun khodam harimau ataupun khodam maung? Ya, yang pertama kita harus menjalankan sholat 5 waktunya ini rutin. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus mempunyai jiwa penolong. Ya, tidak mempunyai sifat iri dengki. Ya, ini salah satunya. Dan untuk orang yang mempunyai khodam harimau ini biasanya cepat gampang emosi, cepat tersinggung, tidak mau dikasih saran sama orang lain. Ini salah satu ciri-cirinya. Tetapi di sini saya tidak membahas ini. Yang akan saya bahas adalah mengenai perbedaan antara khodam leluhur dan khodam yang dari hasil amalan. Mungkin pemirsa dimanapun Anda berada yang mungkin sering menonton channel saya di sini, karena channel saya ini berbau seputar ilmu metafisika ataupun gaib. Insya Allah di sini akan saya coba jelaskan sejelas-jelasnya untuk mengenai ataupun perbedaan antara khodam leluhur dan khodam hasil dari amalan. Antara seperti ini pemirsa, khodam leluhur ini bersifat positif. Dan khodam yang dihasilkan dari sebuah amalan ini bersifat negatif. Ini harus kalian tahu. Ya. Orang yang mempunyai khodam leluhur ini adalah orang yang ada garis keturunan. Ini satu. Dan untuk mempunyai khodam leluhur ini yang didapatkan dari garis keturunan ini, ini tidak memakai puasa ataupun tirakat ataupun amalan tertentu. Karena orang yang mempunyai khodam leluhur ini udah setia menjaga kita kemanapun kita pergi. Inilah suatu kelebihannya dari khodam leluhur kita ataupun khodam leluhur dari panjenengan. Khodam leluhur ini jangan salah pemirsa, ketika Anda dilahirkan ke dunia ini, itu memang sudah ada penjaga, yaitu khodam leluhur. Ini buat orang yang mempunyai garis keturunan. Ya. Dan khodam leluhur tersebut bisa menyerupai segala bidang. Ada yang menyerupai harimau, ada yang menyerupai sosok binatang yang lainnya, ada yang menyerupai sosok manusia. Dan untuk khodam leluhur ini bersifat positif, tidak harus ditirakati, tidak harus dipuasai,
khodam leluhur tersebut udah setia menjaga kita. Seperti itu. Jadi untuk kalian semua yang mempunyai ataupun yang merasa mempunyai khodam leluhur, coba dipikir-pikir terlebih dahulu apakah diri kita ini dahulunya pernah ada garis keturunan. Karena orang yang mempunyai garis keturunan yang bisa mempunyai khodam leluhur, khodam leluhur ini bersifat positif. Ini suatu tandanya. Dan untuk khodam yang dihasilkan dari suatu amalan ini bersifat negatif, pemirsa. Kenapa saya bilang bersifat negatif? Karena ketika kita mempelajari suatu keilmuan, ya, yang katanya amalan ini untuk mengundang khodam harimau, ataupun amalan ini yang kita terakati, ataupun amalan ini yang kita puasai ini berfungsi untuk menyatukan khodam ke dalam tubuh kita. Katanya khodamnya harimau. Ya, makanya di sini saya jelaskan untuk khodam yang dihasilkan dari sebuah amalan ini bersifat negatif. Ya. Jadi khodam yang dihasilkan dari suatu amalan ini, pemirsa, ini khodamnya ini jin yang bisa menyerupai segala bidang sosok, yang bisa menyerupai segala bidang makhluk. Ya, ada berbentuk ular, berbentuk harimau, berbentuk manusia, berbentuk seperti orang tinggi, legam, hitam, dan sebagainya. Inilah sebuah investasi jin, ya, seperti itu. Karena tadi udah saya bilang, khodam yang dihasilkan dari suatu amalan ini bersifat negatif. Jadi ketika kita mempelajari suatu amalan, ya pemirsa, ketika kita mempelajari suatu amalan yang mungkin bisa untuk mendatangkan ataupun menyatukan khodam, kita harus benar-benar bisa untuk menetralkan. Ketika sudah kita hadirkan, ya, kita juga harus bisa menyaring di situ. Yang tadinya negatif kita saring menjadi positif. Bagaimana caranya? Ketika kita sedang mempelajari suatu keilmuan yang mungkin keilmuan tersebut ada sangkut pautannya dengan untuk menyatukan khodam, ya, yang tadi udah saya bicarakan, khodam yang dari hasil amalan ini bersifat negatif. Gimana caranya untuk kita selaraskan menjadi positif? Ya seperti itu tadi, kita selaraskan, kita sering menjalankan ataupun kita wajib menjalankan yang namanya ibadah 5 waktunya. Selama kalian menjalankan tirakat tersebut, ya, kita menjalankan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Habis itu boleh kalian membaca sholawat atau berzikir apapun itu. Ini untuk meredam ataupun untuk menetralisir yang tadinya negatif, kita rubah menjadi positif. Seperti itu. Berbeda sama khodam leluhur. Kalau khodam leluhur ini yang diwujudkan dari orang-orang tertentu yang mempunyai garis keturunan. Dan orang yang mempunyai khodam leluhur ini, khodam leluhur tersebut bersifat positif dan setia menjaga majikannya. Seperti itu. Jadi buat kalian semua, jangan ada kesalahpahaman di sini. Mempelajari suatu keilmuan apapun, kita harus bisa meredam. Ya, ibarat motor harus ada filternya. Ya, harus kita saring. Seperti itu pemirsa. Jadi nantinya tidak negatif. Ya seperti orang yang mungkin sudah ahli dalam bidang penarikan pusaka sepertinya, ya. Kita menarik benda pusaka, ya. Benda pusaka yang baru muncul dari alam gaib ke alam manusia ataupun dari dimensi gaib ke dimensi kita ini
itu pertama kali muncul itu bersifat negatif. Dan gimana caranya untuk kita menetralkan? Gimana caranya untuk kita ini biar barang tersebut menjadi positif? Yang pertama, kita bacakan 3 kalimat syahadat. Yang kedua, kita bacakan sholawat Nabi. Yang ketiga, kita bacakan ayat kursi. Bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk menetralisir yang tadinya negatif, kita rubah menjadi positif. Seperti itu pemirsa. Begitu juga untuk penyatuan khodam. Makanya di sini udah saya jelaskan mengenai perbedaan-perbedaan antara khodam leluhur dan khodam yang dihasilkan dari suatu amalan. Khodam yang dari leluhur ini bersifat positif. Untuk khodam yang dihasilkan dari suatu amalan ini bersifat negatif. Seperti itu pemirsa. Mudah-mudahan di dalam pembahasan video saya ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan untuk kita semua. Selebihnya ataupun kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, Ngokon Channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.